Oke, Pak, bagi aku Kak, bagi aku Kak, bagi Kak, bisa satu, Kak. Karena semoga sukses dan rezeki. Di tengah musibah mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran. Biar masyarakat nggak tahu kalau ada sesuatu, Pak. Atau biar orang luar dari Aceh nggak tahu kalau Aceh parah kayak gini. Tuh, itu tower itu, Pak. Tuh, tower tuh. Kenapa orang Aceh nggak boleh upload, Pak? Duh, punya negara sombong amat. Dikasih bantuan bukannya bilang makasih, malah ngerendahin. Astagfirullah. Kata Mendagri Tito Karnavian, bantuan dari Malaysia itu nggak seberapa dibanding pemerintah. Soalnya, dukungan jangka panjang dari pemerintah udah disalurkan. Tapi nyatanya, rakyat masih kesulitan dan banyak daerah terdampak masih nunggu bala bantuan. Adik, tolongin, Dik! Menyepelekan bantuan yang datang daripada Malaysia, padahal bantuan daripada Malaysia itu hanya bonus, tetapi bantuan yang dari pemerintah Indonesia itu wajib karena negara mereka sendiri untuk warganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang statement yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden Prabowo yang baru-baru ini para sahabat. Bukannya mau menenangkan masyarakat, malah mengatakan ini bencana banjir yang dekat Aceh itu, dekat media sosial saja yang mencekam macam itu. Tetapi ada yang mengatakan bahwasanya rakyat Aceh katanya dilarang untuk mengupload tentang keadaan banjir yang ada dekat Aceh para sahabat. Bahkan listrik sampai sekarang, api dan juga tower tentang menarik signal ataupun wifi macam itu para sahabat. Seperti halnya data macam itu, internet macam itu para sahabat. Katanya masih belum diaktifkan sampai sekarang. Padahal sudah berjalan 3 minggu para sahabat, hampir 1 bulan para sahabat. Dan mungkin yang bikin geram juga ya para sahabat tentang pernyataan dari pemerintah yang menolak bantuan dan juga yang mengatakan bantuan dari luar negara akan dikenakan cukai macam itu. Apabila masuk ke Indonesia bantuan itu dianggap barang impor katanya para sahabat. Kan dalam sejarah Mas Farhan yang tahu bantuan yang dikenakan pajak yang dipersulit untuk membantu rakyatnya sendiri hanya di kepemimpinan Bapak Prabowo para sahabat. Kenapa aku gak ditetapkan bencana nasional agar tidak gotong royong semua dunia memandang Indonesia macam itu, menolong Indonesia macam itu para sahabat. Dan sampai sekarang para sahabat, Malaysia meskipun dihujat tetap berdatangan bantuan dari orang Malaysia turun langsung ke Aceh. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah, asal jangan bergaduh. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran. Masa iya Pak? Katakan pemerintah tidak hadir, puluhan ribu dalam saat-saat yang pertama sudah dikerahkan ke situ. Mampu kita kerahkan puluhan helikopter dalam waktu singkat. Belasan pesawat terbang. Ada tempat-tempat yang tiap hari BBM diantar dengan pesawat terbang, dengan Hercules. Ini hanya bisa oleh negara yang kuat. Biar masyarakat nggak tahu kalau ada sesuatu, Pak. Atau Di lapangan. Dari Aceh nggak tahu kalau Aceh parah kayak gini. Tuh, itu tower itu, Pak. Tuh, tower tuh. Kenapa orang Aceh nggak boleh upload? Jaringan internet ya? Itu tower ngapain itu? Ada 4. Towernya ada 4 itu? Nggak ada sinyal atau sinyalnya dihabisin, Pak? Ya betul, nggak ada sinyal. Hah? Biar rakyatnya nggak upload ya? Ada-ada saja sih Bapak. Listrik katanya 93% nyala. Apanya yang nyala Pak? Tuh, tower Pak.
Woi, bangun Pak. Tuh tower. Masyarakat sini ingin menaikkan statusnya. Nah, masalah bencana saya secara pribadi nggak tahu Pak. Yo maklum orang kampung, goblok ini otak saya nggak nyampe. Itu tower gunanya apa? Tower itu gunanya. Ini Miss Yuni ya? Karena biar masyarakat tidak bisa upload ini bongkahan kayak gini. Masyarakat mintanya kayunya dipindah Pak. Ini nggak parah. Bapak pengen lihat yang pindah parah lagi? Ya lupa sih Bapak lagi rapat tidur ya Pak. Sorry. 500 tan bantuan kemanusiaan daripada Malaysia ke Indonesia masih lagi ditahan. Ini bukan masalah kapal, tapi isu pentadbiran di sana. Kerana kerajaan Indonesia belum lagi Isu pentadbiran dekat Malaysia, dekat Indonesia. Masuk ke sana akan dikenakan cukai. Jadi bantuan dah siap. Bangsa kat sana yang kita tahu pun sangat memerlukan. Tapi biokrasi yang melambatkan benda-benda yang macam ni. Tapi kita harap ataupun kita doakan bantuan ni akan dapat disegerakan dan dapat membantu rakyat-rakyat yang terkandas di sana. Jadi gerak lu. Apa-apa, hola-hola. Peace, one love. Assalamualaikum, peace. Duh, punya negara sombong amat. Dikasih bantuan bukannya bilang makasih, malah ngerendahin. Dikasih bantuan bukan bil. Kata Mendagri Tito Karnavian, bantuan Ini perasaan. nggak seberapa dibanding pemerintah. Soalnya, dukungan jangka panjang dari pemerintah udah disalurkan. Tapi nyatanya, rakyat masih kesulitan dan banyak daerah terdampak masih nunggu bala bantuan. Adik, tolongin dik! Saat negara sahabat datang ngebantu, itu malah dinyinyirin. Padahal tiap bantuan, besar atau kecil, amat berarti bagi warga yang terdampak bencana. Jadi masih mending daripada pasang tenda bantuan, cuma pas presiden mau datang doang. Iya. Lagian Pak, bantuan sama kewajiban pemerintah nggak bisa dibandingkan. Bantuan dari negara sahabat itu bonus, sementara pemerintah emang wajib mastiin rakyatnya aman. Jadi nggak usah bilang bantuan dari luar nggak seberapa, urusin dulu tuh bantuan dari pemerintah yang masih banyak diselewengkan. Share biar makin banyak yang aware. Pojok 1 dan Gerakan Anak Negeri membuka donasi. Dari kamu, lewat kami, untuk saudara-saudara kita di Sumatera yang masih menunggu uluran tangan. Tunggu apa lagi? Ayo kita berbakti dan saling berbagi. Teruntuk warga Malaysia, saya sebagai warga Indonesia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan orang ini ya. Saya nggak mau nyebut namanya ya. Lihat aja videonya. Saya langsung mendengar dari teman-teman di Aceh, dari Malaysia misalnya, ada Ingin membantu. pengusaha yang ingin membantu obat-obatan. Setelah dilihat, obat dikaji, berapa banyak obat-obat yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar, kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu, yang kita deploy juga jauh lebih besar daripada itu. Jadi jangan Bantuan daripada Malaysia itu bonus Pak. mendapat bantuan Sedangkan dari negara buat lain, pemerintah pusat harus itu nggak wajib. seberapa dibanding dengan kemampuan kita lebih dari itu, kira-kira seperti itu. Astagfirullahaladzim. Maunya apa nih orang ya? Gue udah kehabisan kata-kata ya. Kata apa yang cocok untuk orang ini ya. Astagfirullahaladzim. Yang namanya bantuan itu seikhlasnya, semampunya ya. Dan lagian ini juga bukan kewajiban mereka juga ya, tapi kewajiban pemerintah ya. Tapi setidaknya dengan bantuan mereka meringankan beban pemerintah ya. Semakin banyak bantuan dari luar, ya semakin meringankan beban mereka korban bencana banjir di Sumatera ya. Nah, ini yang ada malah dibatasi, dipersulit ya. Kena cukai lah bla 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 bla. Padahal ini darurat pangan gitu loh ya. Kelaparan ya, banyak yang mati kelaparan ya. Nah, malah dibatasi. Jadi serba salah gitu. Maunya apa sih ya? Udah dikirim bantuan ya, diremehkan gitu ya, karena nominalnya katanya yang cuma 1 miliar. Kita juga masih mampu ya. Sekaya apa sih negara kita sih ya? Sampai udah nggak butuh bantuan negara luar gitu ya. Astagfirullahaladzim. Gua nggak ngerti sumpah jalan pikirannya. Terima aja, udah terima sebanyak-banyaknya. Bantuan dari luar itu apa susahnya gitu loh ya. Takut kebongkar sebab musabab dari bencana ini. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada warga Malaysia ya. Dan sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas
uluran tangannya atas bantuannya terhadap saudara kami di Sumatera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nekcot lagi buat Pak Tito Karnaval ya, jangan sombong Pak ya, jangan bacot doang ya. Tito Karnaval jangan bacot doang ya, sombong kali kau ya. Iya, bantuan luar negeri diremehkan, oh hanya kurang lebih 1M, anggaran kita lebih besar. Untuk apa anggaran kita lebih besar kalau tidak dipergunakan? Untuk apa anggaran kita itu lebih besar kalau cuman omong doang? Untuk apa anggaran kita itu lebih besar kalau besar kemungkinan juga dikorupsi ya? Jadi nggak usah sombong Pak Tito. Berapa banyak obat-obat yang dikirim? Itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu, yang kita deploy juga jauh lebih besar daripada itu. Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah mendapat bantuan dari Banyak yang menghujat, orang Indonesia sendiri pun banyak yang menghujat tentang ini. Malaysia. Donasi. Ya Allah. Ini datang bersama bantuan lagi. Paling dahsyat nih ya. Tengok tu dalam tu masih ada lumpur. Semuanya Masya Allah. Mana sawah bagian B di mana? Inilah kawasan Merdu Pidijaya. Enggak masuk. Ini kita di dalam kampung. Sabar ya. Pelan-pelan. Ada lagi. Ada lagi. Paper. Lari-lari menyambut bantuan daripada Malaysia. Cuma yang tinggal. Cuma yang tinggal. Ya Allah. Sabar adik sabar. Kak, kuah satu kak, kuah satu. Air bersih, bagi aku kak, bagi air mineral. Sana semoga sukses, mudah rezeki. Terima kasih yang bantu kami. Di kampung apa nih bang? Berawang, Bang. Berawang. Paling hancur juga ya? Hancur. Itu dia. Korban, Bang. Banyak korban juga. Air habis juga. Terima kasih Malaysia macam itu. Air habis. Ya Allah, subhanallah, semoga dimurahkan rezekinya yang sudah membantu. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada warga Malaysia yang sudi menyumbang dengan Tur Aceh. Semoga sumbangan anda, semoga sumbangan korang semua diberikan keberkatan, keberkahan dan melimpah rezeki. Inilah kawasan Merdu. Terima kasih orang Malaysia. Sekeliling kita, rumah habis semuanya. Pidijaya dekat Aceh. Ya, macam tadi pun kawasan di Merdu ni semua minta air bersih. Jadi bantu kami cukupkan dana untuk kita bawa ke Aceh Tamiang. Janganlah engkau. Kalaulah tak nak berterima kasih pun, berdiam diri dan bersyukur sajalah. Bantuan yang diberikan kami secara percuma tu kami tak minta bayaran daripada kamu pun. Bahkan Orang Malaysia kami bantu pun anda buka semua. suara Kalau tentang kami pun sendiri pejabat berhadapan yang dengan angkuh banjir sombong yang itu besar. berasap. Bukan sahaja pihak swasta bantu negara kamu, bahkan Perdana Menteri Malaysia sendiri pun dah umumkan bantuan sebanyak RM500 untuk pelajar kamu yang terkesan dalam banjir di Malaysia. Rakyat di negara anda sendiri pun jelas berterima kasih pada kami. Bahkan mereka sendiri pun memsoalkan kelewatan bantuan anda yang terhadap mereka. Jadi sebagai wakil rakyat Malaysia, saya akan pertahankan imej negara saya. Kalaulah ada siapa-siapa yang berani kritik negara kami, mereka pun ya harus bersedia berhadapan dengan kritikan kami.
Apapun tahniah kepada kerajaan dan juga rakyat Malaysia yang bertungkus lumus membantu warga Indonesia yang ditimpa bencana dan... Bang, bahas Aceh yang inisiatif minta bantuan ke luar negeri. Menarik nih. Kita baca beritanya. Aceh resmi surati 2 lembaga PBB. Jadi ceritanya, pemerintah Aceh ngirim surat ke UNDP dan UNICEF. Mereka minta bantuan buat nanganin bencana ini. Berarti keadaan memang urgent banget. Makanya pemerintah Aceh inisiatif ke PBB. Semua bisa kamu baca di artikel Detik yang ini. Tapi ada berita ini. Masih mampu tangani bencana Sumatera. Pemerintah belum butuh bantuan asing. Sekarang pertanyaannya, emang separah apa sih bencana ini? Kita baca, 1016 jiwa berpulang. Ini adalah jumlah korban bencana yang meninggalkan dunia ini. Belum termasuk korban yang masih hilang atau tubuhnya belum ditemukan. Belum termasuk korban yang luka-luka. Belum termasuk kerugian dari segi harta dan materi. Data ini juga belum ngebahas dari segi psikologi, trauma, banyak lagi faktor lain. Selain itu juga viral postingan ini nih. SOS Darurat Aceh, bendera putih berkibar, mohon bantuan internasional. Ini nunjukin seberapa daruratnya keadaan di sana. Masalahnya, ada berita ini. 500 ton bantuan komunitas Aceh di Malaysia tertahan, menunggu status bencana nasional untuk izin masuk. Tadinya saya pikir ini hoax, tapi ketika saya cek, banyak artikel-artikel dan bahkan berita TV One yang nyampein berita yang sama. Nah, kita lihat aja nih nanti kayak gimana. Soalnya pemerintah Aceh kan minta bantuannya ke PBB, dan PBB ini punya kantor dan beroperasi resmi di Indonesia. Memang Malaysia bukan protokolnya beda dari dapat bantuan negara asing. Makanya kita lihat aja nanti. Netizen komen, pemerintah tolonglah pakai empati dan hati nurani kalian. Kalau wartawan-wartawan asing dah mulai datang, seru dah. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger dong. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasanya Bapak Prabowo statementnya ini memang tidak berpihak para sahabat. Menurut Mas Farhan, kita teliti sendiri videonya tadi para sahabat. Malah mengatakan memang tidak mencekam katanya. Hanya di media sosial. Berapa puluh ribu yang saya kerahkan untuk menengok keadaan dekat sana katanya. Mungkin pejabat-pejabatnya memang ada sebuah video juga yang dinyatakan bahwasanya tenda yang dibangun untuk pengungsian darurat itu para sahabat dibangun ketika ada pengunjungan dari Bapak Prabowo katanya para sahabat waktu dibangun itu. Jadi buat menteri-menteri Indonesia juga banyak yang membohongi macam itu. Dan Bapak Prabowo itu meskipun ninjau langsung ke sana, ya mungkin tidak keseluruhan macam itu. Mungkin dikiranya yang diupload dekat media sosial yang ada sampai viral macam itu. Bahkan ada lori tumpang tindih macam itu. Itu dikiranya itu hanya konten hoax para sahabat. Padahal orang Indonesia sendiri yang membuat itu ya para sahabat. Begitu sampai 1016 jiwa yang berpulang itu, dan lagi yang hilang masih tidak ditemukan. Bahkan di dalam video Mas Farhan menengok ketika di-share kepada Mas Farhan, ada ribuan orang juga yang belum ditemukan, dan di sekitaran banjir yang memang parah itu para sahabat. Bau bangkai katanya, bau bangkai katanya para sahabat. Itu kan sampai Manaf Zakir Manaf itu, gubernur yang dekat Aceh itu, sampai minta bantuan kepada China untuk mendeteksi warga-warganya yang sudah berpulang yang masih belum ditemukan macam itu para sahabat. Dan baru-baru ini karena pemerintah masih tidak menetapkan sebagai bencana nasional, bantuan yang ditangguhkan harus digunakan pajak, cukai, bahkan dikatakan barang impor karena masih belum ditetapkan bencana nasional. Katanya Gubernur Muzakir Manaf ini sudah resmi surati PBB untuk meminta bantuan dunia macam itu para sahabat. Tetapi akulah tak tahulah, haraplah apa yang berlaku dekat Indonesia, dan bukan hanya semua orang Indonesia yang mengecam bahwasanya bantuan daripada Malaysia itu sedikit. Hanya segelintir saja yang kita tengok dalam video tadi itu. Bapak Tito, siapa itu menteri-menteri yang ada dekat di Konoha ini tak tahu bersyukur. Padahal bantuan yang ada dari Malaysia itu hanya bonus para sahabat untuk meringankan beban masyarakat ataupun meringankan beban pemerintahan sendiri. Tetapi untuk bantuan dari pemerintah pusat, dari Jakarta, dari pemerintah Indonesia, Presiden Indonesia, itu wajib karena negara mereka sendiri. Tetapi dari Malaysia ini hanya bantuan kemanusiaan, meskipun sedikit ya kita syukurin, banyak mengucapkan berterima kasih, kan macam itu para sahabat. Hanya dalam sejarah baru-baru ini sahaja bahwasanya bantuan yang masuk ke Indonesia akan dikenakan pajak
dan juga bayar cukai. Ya Allah, cepatlah insaflah para sahabat, para pejabat-pejabat yang ada dekat Konoha nih. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap maka minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.